Yahkumu yang menghukumi, yang memutuskan. Hikmah adalah aturan yang jelas, kebijaksanaan, ya, arah hidup. Hakim yang memutus, yang mengarahkan, ya. Jadi artinya al-hakim di sini Allah menggunakan kata wal Qur'anil hakim. Ada di surat yang lain wal Qur'anil majid, ya kan? Nah, jadi wal Qur'anil karim. Jadi Yasin al-hakim, Quran yang penuh hikmah, Quran yang aturannya jelas, Quran yang tugasnya menjadi pemutus, menjadi hukum. Apa pesannya di sana? Pesannya adalah agar kita hidup itu terarah sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau selama ini hidupnya itu nabrak sana nabrak sini, bisa jadi selama ini memang tidak hidup bersama Quran. Kesempatan inilah di bulan Ramadan Allah sangat sayang kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, ya. Kita berpuasa, menyambut atau mengisi hari-hari dengan di bulan Ramadan dengan puasa sambil memahami kandungan, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 3 itu Allah berfirman begini, ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Apa itu? Al-Quran. Wala tattabi'u, dan jangan kalian ikuti min dunihi auliya, pemimpin-pemimpin yang lain selain Quran ini. Jadi Quran itu sebagai pemimpin kita, panduan kita. Ada para ustaz, ulama itu hanya sekedar wasilah, perantara saja. Pemimpin sesungguhnya adalah Al-Quran ini. Wa qalilan ma tadzakkarun. Sayang sekali sedikit orang yang mengambil pelajaran, sedikit sekali orang yang mengambil hikmah. Ya, ini Quran yang bilang, ya. Jadi kita ini di bulan Ramadan bisa membaca, memahami, mengambil pelajaran dari Quran itu tentunya sebagai orang ulul albab yang cerdas, ya kita berusaha mencocokkan cara kita berumah tangga, ya kan? Jangan sampai rumah tangga sekian tahun nggak pernah bahagia atau pura-pura bahagia karena terpaksa daripada cerai, ya. Satu sisi dia sujud, haji juga, umroh juga, ya. Jangan sampai berbisnis juga begitu, ya. Kita berusaha berbisnis pun sesuai dengan Al-Quran, ya kan? Mendidik anak sesuai dengan Al-Quran, punya harta yang banyak, punya rezeki yang banyak sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana orang yang punya harta yang banyak, yang hakim, yang hidupnya memutus sesuai dengan Al-Quran, penuh dengan hikmah, dia tidak berpikir semuanya harus saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya bagikan kepada umat. Ini amanah Allah ini, berarti Allah percaya dengan saya sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak lagi untuk umat. Jadi orang yang mengambil hikmah, yang bijak, itu cerdas, tidak gampang emosional, ya. Karena itu orang bertakwa itu gak gampang baperan, ya. Orang bertakwa itu karena orientasinya senantiasa dia dekat dengan Allah, dia senantiasa belajar baik, dia senantiasa belajar hidup dengan Quran, dia senantiasa bijak, ya kan? Quran itu bijak, hakim artinya juga bijaksana, ya. Jadi kalau kemudian terjadi perselisihan, saya beberapa minggu yang lalu merenungkan surat At-Tolak, ya. Surat Tolak itu artinya surat perceraian. Mengapa Allah letakkan kalimat takwa, karakter orang yang bertakwa, indikator orang yang bertakwa itu di surat Tolak, surat tentang perceraian. Ini pesan, ya. Oh, jadi rumah tangga yang mau cerai, yang mau katakan bermasalah, itu akan ada solusi kalau dia mau kembali pada Allah, bertakwa, ya. Dan saya kira itu tidak hanya rumah tangga saja, apa saja lah hubungan persahabatan kita, pertemanan kita itu. Dalam surat Al-Furqan itu juga begitu, ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan satu sama lain itu, kalian itu adalah ujian.
Ya, atas birun, jawab gitu, awalnya gitu. Atas birun, apa kalian sabar? Sabar itu orang yang bijak. Ya, orang yang senantiasa menjalankan kehidupan itu penuh dengan hikmah, hakim, gitu ya. Jadi sangat luar biasa Bapak ya. Surat Yasin ayat 2 ini kita renungkan, kalau kita pahami, kita hayati dan kita amalkan, insya Allah hidup itu nikmat. Sebagaimana doa kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Doanya minta nikmat. Bahkan sering mengulang-ulang Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau nggak hakim, tidak hikmah, nggak bijak, nggak cerdas, ya itu doa hanya jadi sebuah kalimat kosong, nggak bermakna, ya. Di sanalah maka kita sebagai orang yang berpendidikan, orang yang cerdas, ya, kita berusaha mensinkronkan, ya, di bulan Ramadan ini kita berusaha mensinkronkan, menselaraskan antara ucapan-ucapan kita, bacaan-bacaan kita, doa-doa yang kita baca itu dengan isi hati kita, dengan aslinya perasaan kita, aslinya pikiran kita itu, ya, bahwa sejatinya kita itu hidup kepingin bahagia, kepingin penuh kebaikan. Nah, dan itu Allah sudah kasih aturan, ittabi'u, ikutilah Quran, ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunya. Ikutilah Quran yang penuh hikmah itu, ya. Saya kira itu mungkin tadabbur kita malam hari ini. Mari kita biasakan semuanya, insya Allah di rumah punya Quran terjemah nggak? Ada ya, di rumah Quran terjemah kan? Jadi kalau nggak sempat atau mungkin belum bisa baca ayat-ayatnya, nggak apa-apa, baca terjemahnya. Quran itu bukan untuk ustadz, bukan untuk ulama, bukan untuk habib, bukan untuk orang Arab, ya. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sini semua manusia kan? Ya, semua manusia, maka tentunya punya kerinduan, ya, keterpanggilan, ya, bagaimana kita bisa hidup yang nikmat, yang bahagia. Dan Allah telah meletakkan kenikmatan, kebahagiaan itu ketika kita hidup sesuai dengan aturan Quran yang penuh hikmah. Baca terjemahnya, nanti kita akan rindu. Oh ya, rasanya ini kalau nggak baca Quran ada yang hilang, ya. Begitu nanti kita itu sudah biasa baca terjemahnya, nanti akan terpanggil. Rasanya rugi kalau hanya baca terjemahnya. Nanti akan terpanggil untuk belajar membaca ayat-ayatnya. Insya Allah Quran itu luar biasa nikmatnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk memahami Quran semakin baik. Allah memberikan kepada kita kecerdasan membaca ayat-ayatnya, dan tentu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.